Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dalam pembahasan dari sub pembahasan Muhammadun Rasulul Insan, musannif mengenalkan kepada kita siapa Nabi kita. Jangan sampai ada yang lupa ataukah tidak tahu siapa Rasulnya. Saya kira hal yang sangat tidak mungkin seseorang tidak mengenal Rasulnya. Tapi musannif di sini memberikan pengenalan kepada kita sahsianya, kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hakikatnya seorang rasul yang kita sudah baca pada minggu lalu. Bagaimana orang-orang musyrik sempat mengatakan bahwa dia adalah seorang malaikat. Kemudian Allah menegaskan dengan memberikan persamaan bahwa dia manusia. Di sisi lain, dia menegaskan bahwa dia adalah bukan seorang malaikat. Inilah perlu kita mengetahui. Perlu mengetahui subhat-subhat yang ada tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu banyak kalimat-kalimat mu'jizah yang memberikan perbedaan bahwa Rasul adalah seorang manusia. Yang membedakan adalah dia diberikannya suatu wahyu berupa amanah yang untuk disampaikan kepada umatnya. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi wa iyyakum fid dharain. Wali mastab'ad istab'ada yastab'idu.
ba'duhum ayyakuna ar-rasula basaran mislahum walimastub'ida istab'ada walimastub'ada. Jadi fi'il madi istab'ada yastab'idu. Ketika sebagian mereka mengesampingkan, istab'ada, mengesampingkan, ataukah arti menjauhkan. Yang lebih bagus kalau diartikan mengesampingkan. Berarti kalau mengesampingkan berarti kalau arti sebenarnya dia menjauhkan. Kalau menjauhkan agak lebih ini. Kalau istab'ada mengesampingkan. Ketika sebagian mereka mengesampingkan. Ayyakuna ar-rasulu basaran. Dia mengesampingkan, sebagian mereka mengesampingkan bahwasanya Rasul itu adalah manusia mislahum, seperti mereka. Banyak mereka tidak mengakui bahwa dia itu adalah Rasul. Bahkan sebagian mereka ada yang mengatakan dia adalah malaikat. Yamshi alal ardi. Ini memberikan persamaan bahwa dia adalah manusia. Yamshi, berjalan, alal ardi, di muka bumi. Manusia berjalan. Waftaradu ayyakuna ar-rasulu malakan yanzilu minas sama'i. Sekiranya bahwasanya itu Rasul adalah malaikat, yanzilu minas sama', dia turun dari langit. Ini semua subhat-subhat yang harus kita cari di dalam Al-Quran. Yanzilu minas sama'. Raddu alaihimul Quran. Raddu menolak, rudda mengembalikan. Al-Quran memberikan bantahan kepada mereka. Faqala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul, katakanlah ya Muhammad, lau kana fil ardi malaikah, seandainya adalah di bumi ini malaika,
yamsuna mutmainnina. Dia berjalan mutmainnina dengan tenang. Fanazzalna alaihim minas sama'. Maka kami turunkan alaihim atas mereka itu minas sama'i dari langit. Malakan rasulan. Malaikat untuk menjadi rasul. Apa sih yang tidak kalau Allah menginginkan? Tapi di sini Allah membedakan bahwa ini malaikat, ini adalah rasul. Yang saya utus di muka bumi ini bukan malaikat, tapi rasul, seperti kalian. Karena ketika kita mengatakan malaikat, pasti dia akan menyembahnya. Jin saja dia sembah, dan sesuatu yang gaib. Bagaimana di zaman jahiliyah? Mereka menyembah berhala, mereka menyembah malaikat, sesuatu yang dianggap gaib dan bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, maka dia anggap sebagai Tuhannya. Walihadza ra'ainahu sallallahu alaihi wasallam. Dengan ini ra'ainahu, kami melihat, sallallahu alaihi wasallam, ya'kulu wa yasrabu wa yatazawwaju wa yanju wa yafrah wa yahzan wa yarda wa yasqutu wa yusibu wa yukhti. Semuanya adalah keadaannya manusia. Pertama, yakul, dia makan. Malaikat tidak makan. Makankah malaikat? Tidak. Wa yashrab, dan dia minum. Wa yatazawwad, dan dia menikah. Wa yanjab, dan dia mempunyai keturunan. Wa yafrah, dan bersenang, senang. Wa yahzan, dan terkadang merasa gundah. La tahzan innallaha ma'ana. Merasa susah ya. Kadang diberikan kesusahan-kesusahan. Seperti keadaannya manusia. Wa yarda, dan terkadang dia rida. Wa yasqatu, dan terkadang marah. Wa yusibu wa yukhti, dan terkadang benar dan salah. Wa yazkuru wa yansa, dan terkadang dia ingat, wa yansa, dan lupa. Jadi semua ahwalnya, keadaannya sama dengan manusia. Itu saja yang membedakan kemarin. Mislukum yuha ilaihi. Itu saja perbedaannya. Dia diberikan kemuliaan, keistimewaan tersendiri. Allah memberikan wahyu kepadanya. Memberikan wahyu. Wa yumarisu ma yumarisuhu kulla basharin adi. Semua bentuk ini adalah memberikan
suatu bentuk bahwa dia adalah manusia yang biasa, adi. Adi kedah, biasa. Illa, kecuali ada pengecualian baginya, maka nafihi ismu, dia tidak diberikan satu dosa, au danahatin, atau ke tempat yang rendah. Itu saja, karena dia dijaga. Dalam akidah wa yuhafizuna zawahirihim au batinihim, mereka dijaga dari bentuk zahirnya dan batinnya, mimma la yaliku bimansibir risalati, terhadap apa yang tidak pantas baginya sebagai rasul yang membawa risalah. Jadi apa yang tidak pantas yang dikerjakan manusia, mungkin dia tidak bisa dan tidak pantas sebagai pembawa risalah. Wa bihadza salaha ay yakuna qudwatul lil basari kullu bashar. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa pantaslah dia dikatakan sebagai qudwatul lil bashar. Qudwah bagi manusia, wa kullu basharin, dan semua manusia. Suri toladan, contoh bagi manusia dan seluruh manusia. Kalau kau manusia berarti dia adalah qudwah. Tidak ada pun cacat yang kita dapat dalam kepribadiannya. Pribadi yang paling bagus bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah penghormatannya kepada manusia. Dia tidak pernah membeda-bedakan orang. Biasa kalau pejabat datang, misalnya kalau pejabat, biasa itulah yang selalu dibati-bating. Lupalah, mungkin ada ulama di situ. Tidak dibati-batimi. Mungkin ada orang yang paling karena agamanya, sehingga dilihat acuh tak acuh, cuek. Ini hati-hati. Karena doa seorang ulama itu sangat penting untuk kemakmuran suatu negara, suatu kelompok, itu ada pada seorang ulama. Berikanlah penghormatan kepadanya, berihtiram, jangan menyia-nyiakan. Makanya Azhar dengan ulama Azhar dengan presiden itu sejajar. Dia lebih, ketika ada keputusan-keputusannya dia lebih sejajar dalam baik dalam dia duduk, baik dalam keputusan-keputusan dia lebih.
Karena disitulah diberikan penghormatan. Ayat mentakkidkan, menguatkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Apa tempatnya uswatun? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Apa bentuknya? Laqad kana lakum apa? Isimnya kana. Isimnya kana. Ini ayat yang sangat masyhur. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Setiap maulid pasti kita dengar. Dan sungguh adalah bagi kalian itu Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, uswatun hasanah, sebagai suri teladan yang baik, contoh panutan yang baik. Pembahasan pertama sudah selesai, yaitu Muhammadun Rasul Insan. Muhammad utusan manusia, Muhammad Rasul manusia. Secara kesimpulannya, berarti di sini musannif memberikan sahsia dan memberikan perbedaan dia sebagai manusia dan diberikan wahyu, dan dia adalah bukan seorang malaikat. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-janibul insani fi da'wati rusul. Jadi beli kok kitab begini banyak itu, khasaisul amal Islam. Ini anunya juga saya Ustaz Randi, Ustaz Randi Kapil. Ada jitri jual. Mungkin ada PDF-nya ini. Khasaisul amma lil Islam. Ada PDF-nya ini. Maktabah Wahbah. Ada kitab-kitab kontemporer. Ini kitab-kitab kontemporer. Ini namanya kitab Maudu'i. Dan dikarang langsung, bukan kitab makhtutat. Ini Maudu' istilahnya. Al-Imam Yusuf Qaradawi, ini perkataannya semua. Perkataannya, bukan ciplakan dari kitab-kitab yang lain. Berarti ini pemikirannya di dalam kitab ini. Memberikan pemikiran al-janibil insani fi da'awatir rusuli. Adalah sisi manusia pada dakwah Rasul. Dakwah Rasul kita sudah ketahui bahwa yang pertama adalah menyerukan tentang
tauhid, wahadah, mengesahkan Tuhan. Memangnya itu yang harus pertama. Sering kita dengarkan, sering kita ucapkan bahwa hukum itu yang kedua dan ketiga. Tapi yang pertama harus memperbaiki keyakinan kita. Keyakinan yang harus tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak orang yang sesat, mungkin fikihnya bagus, tapi tidak bagus akidahnya, tauhidnya. Sehingga ketika dia menjadi besar, terkadang pemikirannya tidak sesuai hati nurani mereka. Terkadang menyepelekan sesuatu yang harusnya tidak harus dianggap lebih, tapi dia menyepelekan karena mungkin itu adalah umuri tauhid, tidak bisa kita memandang enteng, apalagi tentang ketuhanan. Kita mungkin sering pelajari pelajaran yang paling dasar, Sulamut Taufik, ada semua di situ. Ini pelajaran idadiyah, sanawiyah. Tapi itu sangat inti di situ, fikih yang sebelumnya mukaddimah pendahuluannya adalah tentang akidah. Karena kalau ini yang kuat, maka semuanya akan terbawa. Tapi kalau ini yang salah, maka pasti di bawahnya itu mempengaruhi. Kalian nanti bergaul dengan orang-orang yang tinggi pemikirannya. Otomatis kalau tidak kuat keyakinan, pasti akan terombang-ambing. Pasti memudah-mudahkan sesuatu yang mungkin tidak bisa dimudah-mudahkan. Apalagi masalah ketuhanan. Seperti misalnya mengucapkan sesuatu yang tidak boleh kita ucapkan, tapi kita menganggap itu sesuatu yang biasa, ya kan? Padahal itu mungkin min umuri tauhid. Nah, ada ucapan yang mungkin kita anggap biasa-biasa, tapi itu sangat berpengaruh di dalam keyakinan kita. Seperti misalnya kamu mengatakan, tidak usah pakai jilbab. Itu hukum fikih, tapi bisa mempengaruhi keyakinan seseorang. Apalagi banyak contoh-contoh. Wa yalifatil Qur'anul Karim nazarna ila annal anbiya'i alladzina ba'asahumullahu da'atu ila tauhidihi. Itu yang pertama. Wa yalifatil Qur'anul Karim. Apa lagi artinya yalifat? Apa?
ويلفت القرآن الكريم نظرنا إلى أن أنبياء الذي بعث الله ya menarik. Dan di dalam Al-Quran menarik, nazarna pandangan kami ya, menarik ya, wa yalifatil Quran, dan sangat menarik bahwasanya nabi-nabi alladzi ba'athahumullahu da'ata ila tauhidihi, mereka semua diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, satu tujuannya ada da'atu ila tauhidihi, mengajak mereka kepada tauhidihi, mengesahkan Tuhan. Mengesahkan Tuhan. Tidak ada nabi pun yang diutus dan para rasul kecuali itu yang pertama. Mengesahkan Tuhan, mengajak mereka apa? Mengesahkan Tuhan. Bukan fikih yang diajarkan. Makanya kalau kita melihat penafsiran tentang jilbab bagaimana pakaiannya orang, ada yang menutup sekedar rambutnya, terbuka di dadanya ya, seperti yang dipakai nenek-nenek toh. Itu karena begitu keadaannya orang Arab dulu, tidak langsung mengatakan tutup semua ya, yang nenek-nenek kita sampai sekarang dia pakai apa, memakai saja kerudung terbuka di sininya, kelihatan telinganya misalnya. Itu kalau kita kembali, ada yang dia sekedar menutup kepalanya, kelihatan apanya lagi namanya di belakang, telengkuknya, pundaknya, dia apa namanya kan? Unuk. Apa? Cekona kan? Begitu banyak penafsirannya. Menjelat pakaiannya. Karena dulu itu bukan langsung, maksudnya sesuai keadaannya masyarakat Arab pada waktu itu. Dan sampai sekarang di Mesir begitu. Jadi ada ibu-ibu itu sekadar dia kasih begini saja jilbabnya, dia bukan jilbab, dia kerudung menutupi kepalanya, kelihatan telinganya dan antingnya. Kemudian dia bawa ke sebelah kiri, dia bawa lagi ke sebelah kanan, apanya? Siku-siku anunya itu, jilbabnya. Dan itu termasuk juga menutup dalam penafsiran. Itulah yang terjadi sama orang Bugis. Ya kan? Nenek-nenek tak ada di dalam penafsiran-penafsiran. Termasuk kitabnya Yusuf Qaradawi tentang penafsiran min jalabi bihinna, bentuk pakaiannya, cara menutup. Jadi mereka tidak bisa disalahkan karena ada penafsirannya yang begitu. Kemudian dipertegas dengan al-wajh wal kaffain, muka dan telapak tangan dari sisi aurat. Wa kana awwalu nida'a lahum ila aqwamihim. Inilah yang pertama panggilan bagi mereka kepada kaum mereka. Ya sudah sampai. Ani'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ani'budullah. Maka sembahlah Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Bagimu tidak ada Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tidak ada Tuhan yang pantas kamu sembah kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Jadi dakwah pertama adalah dakwah ketauhidan. Jadi harus diperkuat tauhid. Jadi kalian di STAI harus baca-baca tauhid, kitab-kitab tauhid. Mungkin saya pertama membaca kitab tauhid, saya mengatakan, kenapa mesti dibaca ini karena masalah ini. Tapi ternyata besar sekali pengaruhnya. Nanti kamu rasakan setelah membaca, itu sangat besar pengaruhnya terhadap kita. Maka timbullah nanti keimanan terhadap diri kita. Ini bukan doktrinnya, bukan doktrin, tapi akan meresap di dalam hati kita bahwa benar-benar apa yang diserukan Allah kepada nabi-nabi terdahulu itu harus adalah mengumuri tauhid. Karena kalau ketika keyakinan kita kuat, tidak bisa kita terpengaruh. Walaupun banyak pemikiran-pemikiran yang berkembang. Seperti di Mesir itu banyak sekali pemikiran-pemikiran yang berkembang. Tapi alhamdulillah kita tidak mungkin terpengaruh. Kita tetap menjaga ajaran Rasulullah SAW. Itu sangat perlu, ya. Bagi STAI harus perlu. Jangan sampai nanti ke Makassar banyaknya hal-hal mungkin kalian terpengaruh sehingga ada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai, yang bisa memudahkan. Kalau memudahkan, terkadang yukafir. Kalau dia memudah-mudahkan, membahayakan sehingga bisa masuk dalam konteks keluar dari Islam. Istilahkan manafiyal iman, menafikan keimanan. Itu istilahnya dalam ilmu tauhid, manafiyal lil iman, menafikan keimanan. Ketika imannya orang sudah tidak ada, hati-hati. Wallahu a'lam. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika minal kasal. Rabbana atina min ladunka. Rabbana atina fil akhirati hasanah. Wa sallallahu ala Muhammad sallallahu alhamdulillah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.